Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala jumpa melalui dunia maya. Mudah-mudahan hari ini jadinya dikabulkan oleh Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman anggota PT se-Indonesia, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam perjumpaan kali ini mungkin ada ucapan-ucapan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kalau dibilang memberikan tausiah, saya bukan memberikan tausiah, tetapi kita berjumpa dalam rangka sharing ilmu. Jadi kita saling belajar, saling berbagi, saling menimba ilmu yang tujuannya mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita dalam menapaki kondisi situasi yang terjadi belakangan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, sedang diberikan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berupa fenomena virus corona, di mana kegiatan-kegiatan kita baik dari segi peribadatan, baik dari segi ekonomi, dan khususnya segi sosial mengalami pembatasan-pembatasan. Dan tentunya saya punya keyakinan bahwa Islam itu adalah agama solusi. Apapun permasalahan yang kita hadapi, solusinya ada di dalam Islam. Kondisi apapun yang kita hadapi, jawabannya ada di dalam Islam. Hanya yang menjadi masalah, seringkali umat Islam ini malah untuk belajar. Pada YouTube yang direkod kemarin, bahwa Islam ini ilmunya sangat dalam, ilmunya sangat luas. Contoh dalam fenomena virus corona yang kita pelajari, yang kita ketahui selama ini, ternyata begitu dipelajari, salah satu cara untuk menanggulangi virus corona yang kita hadapi ini sebenarnya sudah diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Di mana para pakar mengatakan bahwa corona ini asalnya berawal dari kebiasaan orang Wuhan di Cina yang senang makan daging kelelawar. Di mana daging kelelawar ini mengakibatkan orang-orang di sana mulai terjangkit virus corona dan terjadi penyebaran secara luar biasa sampai akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, salah satu cara untuk menghindari virus corona seperti yang dianjurkan oleh pemerintah melalui tenaga ahli medis, bahwa kita harus senantiasa rajin mencuci tangan, rajin menggunakan masker, dan usahakan setiap pakaian yang kita gunakan ketika masuk ke dalam rumah, termasuk sepatu, disemprot oleh desinfektan. Nah, ternyata ini sebenarnya sejalan sekali dengan ajaran agama Islam, di mana apabila seseorang mau menjaga kebersihan dan kesuciannya, maka insya Allah dia akan terjaga. Wasallam bersabda, al-Islamu nadhifun. Islam itu adalah agama yang bersih. Fatanadzafu, maka jagalah kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Karena tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, kalau boleh saya bagi kelompok. Yang pertama yaitu bersih secara jasmani, dan yang kedua bersih secara rohani. Islam mengatur kebersihan kita sedemikian rupa.
di mana mulai dari bangun tidur sampai malam menjelang tidur, ada syariat-syariat yang apabila kita mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sangat menjaga kebersihan dan kesucian kita. Seperti satu contoh, ketika kita bangun tidur, dianjurkan, disunahkan mengikuti syariat Nabi Muhammad, kita bangun dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangan kita. Jadi Islam sudah mengajarkan kepada kita jauh sebelum virus corona datang, bahwa bangun tidur pun. Kemudian yang kedua, kita setiap hari diwajibkan sholat minimal 5 kali. Dan syarat sahnya sholat itu harus diawali dengan wudhu yang benar. Wudhu ini kalau dalam kaidah ilmu fikih, kita belajar ilmu fikih, ibadah apapun itu pasti pembelajaran awalnya toharoh dulu atau bersuci. Nah, ketika wudhunya benar, maka sholatnya menjadi benar. Tetapi kalau wudhunya tidak benar, sekhusyuk apapun sholatnya, maka sholat itu batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kalau kita setiap hari menjaga sholat 5 waktu kita, maka minimal kita setiap hari ambil wudhu 5 kali. Yang jeda waktunya antara satu wudhu ke wudhu yang lain kurang lebih sekitar 3-4 jam. Maka dengan cara seperti ini, kita akan rajin, kita akan istiqomah menjaga kesehatan tubuh kita secara dhahiriyah. Kita ambil wudhu, kita bersihkan kedua telapak tangan kita sampai ke siku kita. Kemudian salah satu rukun sunnah wudhu ada yang namanya istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, di mana diyakini oleh para ilmuwan, pakar kesehatan, ketika kita menjalankan sunnah, memasukkan air ke dalam hidung, maka ini membantu untuk mengatasi bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Termasuk kalau orang kena pilek ketika senantiasa menjaga kesucian jasmani kita, menjaga kesucian dohiriyah kita. Nah, kesucian dohiriyah ini harus diiringi dengan kebersihan batinnya. Apalagi ini masuk bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak umat Islam, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Kenapa? Mungkin perutnya berpuasa, mungkin mulutnya berpuasa, tetapi apabila matanya, telinganya, lisannya, tangan dan kakinya tidak diiringi dengan berpuasa, maka dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Salah satu contoh, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, salah satu penyebabnya adalah banyak fenomena umat Islam di antara kita ketika Ramadan, itu semangatnya luar biasa untuk puasa, tapi mengerjakan sholat masih malas. Padahal di dalam syariat Islam, sholat ini adalah ibadah yang paling utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah iman harus diiringi dengan sholat. Nah, kalau kita ibadahnya dijaga dengan benar, sholat 5 waktunya dijaga dengan benar, puasanya dijaga dengan benar, kita rajin beribadah kepada Allah, istiqomah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka janji Allah, insya Allah semua hafal ayatnya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Maka sembahlah barang siapa yang istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah menjaga sholatnya, istiqomah meninggalkan yang haram, istiqomah menjaga dirinya dari maksiat, Allah jamin ada 2 untuk dirinya. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju'. Apabila dia lapar, langsung Allah yang memberikan rizki kepada dirinya. Rizki yang barokah, rizki yang bisa menjamin kehidupannya. Wa amanahum min khauf. Diberikan rasa kekhawatiran, dihilangkan rasa kekhawatiran, diberikan rasa ketenangan, diberikan rasa keamanan dalam hati.
para sahabat pun mencontohkan kondisi wabah ini sudah berapa kali terjadi sejak zaman sahabat Nabi. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab di daerah Mesir, yang pada waktu itu dipimpin oleh sahabat Nabi yang mulia Amr bin As, terjadi sebuah wabah yang sangat mengerikan, di mana ketika seseorang pagi terkena penyakit, tertular penyakit tersebut, maka pada malam harinya dia akan meninggal. Ini menghabiskan nyawa puluhan ribu orang, bahkan beberapa di antaranya ada sahabat Nabi yang ikut meninggal terkena wabah tersebut. Nah, akhirnya dengan kejelian, dengan ketelitian Amr bin As sebagai Umar, sebagai pemimpin di Mesir pada waktu itu, akhirnya beliau memberikan masukan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menjalankan solusi lockdown. Kenapa kok harus lockdown? Karena diamati memang penularannya itu berawal dari masyarakat yang bergerombol. Ketika berkumpul, satu dengan yang lainnya tertular, akhirnya terjadi wabah yang mengerikan, satu persatu meninggal. Dan ternyata ketika mulai di lockdown, diasingkan selama kurang lebih 3 hari, biiznillah atas izin Allah, penyakit itu hilang dengan sendirinya, sehingga akhirnya para ulama sepakat dalam kondisi-kondisi darurat, lockdown boleh dijalankan dan tidak menyalahi syariat agama Islam. Jadi dalam fenomena virus corona ini, ayo kita ikhtiar zahiriyah kita ikuti anjuran pemerintah, kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, dan kita taat kepada pemimpin kita. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi jangan lupa iringi dengan ikhtiar batin kita, perbanyak berdoa, jaga wudhu kita, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo kita sama-sama dalam kondisi berpuasa ini, kita mohon kepada Allah supaya ujian virus corona ini segera diangkat, karena menurut sabda Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang yang doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama yaitu pemimpin yang adil, yang kedua orang yang sedang berpuasa, dan ketiga orang yang dizalimi. Saat ini insya Allah kita semua dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan doa kita, salah satu di antara kita, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi jangan tanya jawab, karena kalau dibilang tanya jawab artinya setiap ada pertanyaan saya harus menjawab. Sedangkan saya sendiri juga memiliki keterbatasan ilmu. Jadi apa yang bisa kita jawab akan saya jawab dengan semampu saya, tapi kalau seandainya ada pertanyaan yang saya tidak mampu untuk menjawabnya, maka mungkin bisa dibantu oleh teman-teman sahabat lain yang ada di forum ini, yang mungkin tahu jawabannya, supaya kita bisa saling mengisi. Mungkin itu. Saya boleh tanya, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya? Saya boleh bertanya? Saya mau tanya, kalau sholat siang tuh, sholat ngambil wudhu siang, saya nggak suka berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung, takut keterlan. Boleh nggak itu? Takut kehisap dan takut ketertelan airnya. Menghisap air di hidung atau istinsyak itu adalah bagian dari rukun sunnah, bukan rukun wajib wudhu. Jadi yang namanya sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak masalah. Nah, dalam kondisi kekhawatiran itu menjadi bagi orang-orang yang ada kondisi-kondisi terdesak. Seperti satu contoh, seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini di dalam beberapa daerah, masjid dihimbau untuk meliburkan sholat Jumat berjamaah. Nah, bagi daerah yang memang corona sudah tidak terkendali, maka tidak menyelenggarakan sholat Jumat ini mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Nah, kalau untuk sholat Jumat yang sedemikian wajibnya saja, Islam memberikan rukhsah untuk tidak dikerjakan, apalagi yang sifatnya hanya sunnah. Jadi kalau seandainya dalam kondisi puasa, khawatir hidung itu tertelan masuk
air masuk ke dalam hidung, kemudian membatalkan puasa, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita khawatir. Jadi nggak perlu dikerjakan. Oh, syukran Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah zakat fitrah ya. Untuk zakat fitrah, kalau kita menyalurkan sendiri langsung ke yang bersangkutan, gimana hukumnya Pak Ustadz? Zakat fitrah afdolnya disalurkan melalui badan amil zakat. Apabila badan amil zakat itu adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah. Kenapa? Karena kalau kita zakat fitrah disalurkan sesuai dengan pilihan kita masing-masing, dikhawatirkan tidak terjadi pemerataan pembagian zakat fitrah. Ada sebagian orang yang terima banyak, ada yang malah nggak dapat. Nah, tetapi ketika masuk kepada badan amil zakat terdekat, badan amil zakat setempat, tentunya mereka punya data, asal amanah, mereka punya data dan akan tersampaikan terjadi keadilan dalam pembagian pengumpulan zakat fitrah tadi. Nah, tetapi kalau seandainya badan amil zakat ini adalah orang yang tidak amanah, maka dibolehkan kita memberikan zakat fitrah sesuai dengan pilihan kita, tapi dianjurkan untuk mensedekahkan kepada tetangga kita yang masuk dalam golongan penerima 8 penerima zakat itu yang terdekat dari rumah kita. Jadi Islam mengajarkan untuk memberikan zakat atau memberikan bantuan kepada orang yang paling dekat dari dirinya. Jadi seperti itu. Tapi kalau badan amil zakatnya amanah, jauh lebih baik dikumpulkan di badan amil zakat supaya terjadi keadilan pembagian zakat. Mungkin begitu Pak Henry? Satu lagi Pak Ustadz, penerima zakat itu wajib muslim atau yang non muslim juga bisa? Kalau di dalam Al-Quran, penerima zakat ini ada 8 golongan. Pertama yaitu fakir. Fakir itu adalah orang yang mau dimakan hari ini dia masih bingung. Kelompok yang kedua miskin. Miskin itu orang yang dimakan hari ini dia ada, tapi yang mau dimakan besok dia bingung. Kemudian yang ketiga amil. Amil ini adalah orang yang menjadi panitia pengumpul zakat. Yang keempat ghorim. Orang yang memiliki banyak hutang, yang hutangnya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Yang kelima yaitu sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Mungkin kalau zaman sekarang, salah satunya adalah contohnya para guru-guru ngaji yang ada di kampung, kiai-kiai kampung yang ikhlas mengajarkan agama Allah, kemudian para relawan-relawan yang mungkin terjun di bencana alam atau relawan COVID ini yang mungkin kesulitan dari segi masalah bahan pangan dan ekonomi ini juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang keenam yaitu mu'allaf, orang yang baru memeluk agama Islam, yang hatinya masih lemah. Yang ketujuh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir, orang yang melakukan perjalanan, yang dia kebetulan mampir di satu daerah dan kita tahu bahwa dia itu Ibnu Sabil, maka dia juga berhak menerima zakat. Dan yang kedelapan adalah hamba sahaya atau budak, walaupun zaman sekarang budak sudah tidak ada, dihapuskan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan penerima zakat muslim atau tidak ada penjelasan yang pasti mengenai masalah penerima zakat ini sebaiknya muslim atau tidak. Tetapi kalau menurut kaidah para ulama diterangkan bahwa faqaddimu li anfusikum, utamakan dirimu terlebih dahulu dalam urusan kebaikan. Jadi kalau kita mau menyalurkan zakat, utamakan saudara-saudara seiman kita yang masuk di dalam 8 golongan tersebut. Apabila saudara-saudara seiman kita, mungkin kita diberikan anugerah oleh Allah kelimpahan rezeki yang luar biasa, mungkin zakat kita melebihi dari yang ditentukan batas minimal dari agama. Apabila semua saudara seiman kita, maka boleh untuk disampaikan kepada orang muslim dalam kondisi
kekurangan. Kayak contoh fakir miskin tapi non-muslim itu boleh. Tapi utamakan dulu yang muslim. Seperti itu Pak Henry. Satu lagi Pak Ustadz, ini masih kurang paham. Atau lebih jelasnya supaya saya tidak salah untuk menyalurkan zakat. Saya punya tetangga non-muslim dan masuk dalam kategori fakir miskin. Jadi apa yang dia fakir tadi kan apa yang dia mau dimakan harus kerja dulu hari ini untuk makan hari ini ya. Nah, kalau saya misalkan saya menyalurkan zakat saya di badan amil zakat di masjid di lingkungan rumah saya. Nah, ini pastinya tetangga saya ini yang menurut saya cukup patut untuk dizakati, itu sepertinya nggak akan kebagian, nggak akan dapat zakat tadi. Kalau saya masih langsung memberi ke mereka itu gimana Pak Ustaz? Kalau saran saya, zakat tetap dimasukkan ke badan amil zakat selama badan amil zakatnya amanah. Nah, mengenai masalah tetangga yang non-muslim, ke zakat itu kan ada batas minimalnya. Selebihnya bisa disebut infak atau sodakoh. Nah, maka boleh infak sodakoh kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Karena bisa jadi itu menjadi jalur hidayah untuk saudara-saudara kita yang non-muslim. Bahwa Islam itu ternyata agama yang sangat gemar tolong-menolong. Itu menghapuskan pandangan umat-umat non-muslim, apalagi di Bali pada khususnya, yang sampai saat ini sebagian masyarakat Bali memandang bahwa Islam ini adalah agama yang radikal. Islam ini agama yang teroris. Nah, dengan kebiasaan umat Islam senang bersodakoh, khususnya kepada orang-orang yang non-muslim dalam keadaan kekurangan, mudah-mudahan itu bisa menghapuskan stigma bahwa Islam ini ternyata adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan rahmat untuk seluruh alam, tidak pandang bulu muslim atau non-muslim. Tapi kalau untuk zakat, selama amil zakatnya amanah, utamakan masukkan ke amil zakat terlebih dahulu. Untuk tetangga yang non-muslim tadi, yang fakir miskin, maka bantu. Pak Henry punya makanan, ada kelebihan, antarkan ke tetangganya. Punya rizki, ada kelebihan, antarkan ke tetangga yang non-muslim. Mungkin itu Pak Henry. Oke, makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Mohon maaf, ini saya potong sebentar pemberitahuan. Kalau ini Zoom meeting kan ada batas waktu 40 menit. Apabila tercapai, dia akan terputus. Kalau itu terjadi, nanti tinggal klik ulang aja link yang tadi ya. Jadi kita bisa nyambung lagi nanti. Terima kasih. Siap. Monggo dilanjut. Tadi ada penanya Bu Indah, nanyanya lewat message. Iya, putus, mohon maaf. Assalamualaikum, sudah masuk kembali. Ya, silakan lanjut. Bagaimana tadi Pak Mul pertanyaannya? Ya, mohon maaf tadi terputus. Tadi ada penanya, namanya Bu Indah. Beliau menanyakan, biasanya kalau penyerahan zakat diambil zakat kan biasanya di masjid. Nah, beliau bertanya, ini banyak masjid yang tutup, sedangkan dia mau kasih tetangga banyak yang mampu. Itu gimana solusinya? Ya, Pak. Kalau seandainya di dalam lingkungan sekitar masjidnya tutup dan tidak membuka, karena kalau di daerah saya kebetulan panitia penerimaan zakatnya tetap ada. Tapi kalau dalam kondisi ternyata di daerah itu tidak ada penerimaan zakat sama sekali, nah kemudian lingkungan sekitar juga kebetulan lingkungan yang mampu, orang yang mampu, maka datangi kantor Kementerian Agama setempat. Di situ ada satu unit namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, maka bisa menyalurkan zakat ke Basnas tersebut.
Apabila kalau amil zakat di daerah tersebut sudah tidak ada, dan orang di lingkungan yang ditinggali oleh Bu Indah, ini tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Maka solusi yang terbaik, datang ke kantor Kementerian Agama setempat, salurkan zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sama-sama, Indonesia. Saya mau tanya lagi nih, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Anak saya ini ada nggak beda agama, dia Nasrani. Terus dia ini syahadat. Dia syahadat, sudah punya anak 2. Itu anaknya itu zakat, bayar zakat enggak, Pak Ustadz? Anaknya yang 2 Muslim atau tidak? Kan waktu itu kan belum Muslim, masih Nasrani, semua satu keluarga Nasrani. Terus ibu bapaknya syahadat, anaknya masih kecil-kecil, Ustadz. Selama anak-anaknya mengikuti agama kedua orang tuanya, mengikuti Muslim, maka setiap Muslim yang mampu itu terbebani kewajiban untuk membayar zakat. Nah, tetapi kalau seandainya anaknya berbeda keyakinan dengan dirinya, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Karena zakat itu hanya dibebankan kepada Muslim. Anaknya Tapi masih kecil, Ustadz, 5 tahun sama 7 tahun. Tapi kalau seandainya mau bersodak, kalau masih 5 tahun, 7 tahun kan berarti ikut agama kedua orang tuanya. Ikut Muslim. Oh iya, iya. Maka dia dikenakan kewajiban zakat. Ya, Ustadz ya. Anak udah pinter surat-surat kok, Ustadz. Iya, berarti sudah dikenakan kewajiban membayar zakat. Syukran, Ustadz. Afwan. Monggo silakan yang mau bertanya, Pak Yus barangkali atau Saldi. Ya, silakan lanjut. Assalamualaikum. Saya mau nanya lagi, Pak Ustadz. Anak-anak yang sudah mempunyai penghasilan sendiri, itu kita sebagai orang tua masih berkewajiban untuk menzakat atau mereka berzakat sendiri? Apabila anak tersebut sudah balik, sudah sampai pada masa dewasa, dikenakan kewajiban untuk sholat, kemudian dia sudah punya penghasilan sendiri, maka kewajiban zakat terbebani kepada dirinya sendiri. Jadi orang tua sudah terlepas kewajiban zakat anak tersebut. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Pak Ustadz, ada yang mau bertanya ini? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sholat Idul Fitri, seandainya tidak memungkinkan untuk berjamaah, kan bisa sendiri ya, Ustadz? Iya, karena sholat Idul Fitri itu pertama kan hukum dasarnya sunnah muakkad. Nah, kemudian semua sholat itu sebenarnya bisa dikerjakan secara sendirian. Karena sholat yang paling utama itu kan sholat wajib. Sedangkan sholat wajib bagi laki-laki dalam kondisi normal diutamakan sholat berjamaah di masjid. Tetapi bagi wanita itu boleh sholat di masjid, boleh sholat sendirian. Nah, kalau yang wajib saja boleh sholat sendirian, apalagi yang sunnah. Nah, hanya kebiasaan umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia, tarawih dan sholat id ini kan kebanyakan dikerjakannya berjamaah. Selama ini kita mulai dari lahir sampai setua ini, kebiasaan sholat, tarawih dan sholat id itu selalu berjamaah. Sehingga rasanya aneh ketika dikerjakan
secara sendirian. Tapi boleh, dan di dalam syariat dibenarkan di dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, khusus untuk sholat Idul Fitri, tetap lebih dianjurkan untuk sholat berjamaah walaupun hanya keluarga. Karena di situ juga ada rukun sunnah khutbah. Khutbah itu kan di dalam sholat itu ada khutbahnya juga. Nah, khutbah ini bisa mungkin suami sebagai kepala rumah tangga atau anak yang sudah punya ilmu yang cukup khutbah sesuai dengan rukun khutbah yang ada. Nah, rukun khutbah sendiri sebenarnya simple, nggak ribet. Khutbah itu rukunnya hanya ada 5. Yang pertama yaitu kalimat hamdalah, yang kedua sholawat Nabi, yang ketiga peringatan bertakwa, yang keempat 1 ayat Al-Quran, yang kelima doa. Jadi khutbah rukunnya itu. Sedangkan kalau khutbah Idul Fitri disunahkan untuk diawali membaca takbir di awal khutbah. Jadi seperti itu. Jadi boleh dikerjakan sendirian salat Idul Fitri atau berjamaah secara terbatas di dalam lingkungan keluarga. Begitu, Bu? Sama-sama. Berarti harus latihan ini, latihan khutbah ini, Ustaz. Gampang kok, tinggal kalau khutbah itu tinggal khutbah tinggal alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bi taqwallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu rukun khutbah sudah terpenuhi dengan bacaan tadi. Waalaikumsalam, langsung. Langsung tutup doa. Sekian, terima kasih. Aduh. Ya, nanti dicoba pelajarin, dilatih dari sekarang. Sambil megang handphone boleh kok. Oh ya? Boleh. Boleh pakai orang contekan, Islam, nggak apa-apa ya? orang mu'alaf aja belajar sholat, dia boleh nyontek, apalagi khutbah kan. Oh iya, betul. Kalau sambil Zoom gini, maksudnya imamnya dari... Kalau khutbahnya lewat Zoom gimana, Pak Ustadz? Pak Ustadz yang ikut banget. Kalau mengenai pertanyaan khutbah melalui aplikasi Zoom, saya belum bisa menjawab karena belum ada ijma ulama yang menjelaskan ini. Dulu waktu di pesantren belum ada Zoom soalnya. Belum ada Zoom. WhatsApp pun Iya. belum ada waktu masih mondok. Betul. Monggo Ibu tadi mau bertanya? Tadi Bu Joyce mau bertanya kayaknya. Kalau ada Zoom, kalau pakai Zoom tuh enak. Jadi kita ngikutin aja. Ya, Ini ada pertanyaan dari anak saya, Pak Ustadz. Kalau dia bermaksud untuk menzakatkan orang tuanya gimana, Pak Ustadz? Apabila orang tuanya hidupnya sudah masuk dalam tanggung jawab anaknya, maka zakat kedua orang tuanya menjadi kewajiban anaknya. Nah, tetapi apabila orang tua masih punya kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri, maka masing-masing pribadi orang tua punya kewajiban untuk menzakatkan dirinya sendiri, dan anak sudah punya kewajiban untuk menzakatkan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kasus orang tua sudah meninggal, karena kan kalau tadi kan kondisi orang tua masih hidup. Apabila orang tua sudah meninggal, orang yang sudah meninggal dibebaskan kewajiban berzakat. Tetapi kita sebagai anak boleh bersodakoh yang pahalanya itu sampai kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, dalilnya apa? Suatu saat sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, tasoddaq, bersedekahlah. Maka melalui hadis Nabi ini, bersedekah yang pahalanya untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, ini pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya.
Nah, tetapi kalau untuk zakat, orang tua yang sudah meninggal tidak perlu dibayarkan zakatnya kembali. Nah, kasus ketiga, misalkan ini terjadi kepada almarhum ayah saya sendiri. Ayah saya wafat pada tanggal 25 Ramadan. Dan dalam kondisi belum membayar zakat pada waktu itu. Nah, maka karena beliau sudah masuk di bulan Ramadan, sempat berpuasa di bulan Ramadan, maka saya sebagai anaknya punya kewajiban untuk membayarkan zakat almarhum ayah saya yang sudah meninggal pada tahun tersebut. Nah, ketika ganti tahun berikutnya, sudah tidak ada kewajiban membayar zakat untuk almarhum ayah saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, jadi Pak Hendrik bayar zakatnya bayar sendiri ya. Enggak, jangan dibayarin ya. Kan kita sih tidak minta dibayarin. Anaknya sendiri yang mau bayarin gitu loh. Oh iya, iya. Alhamdulillah punya anak yang berbakti, Bapak. Berarti punya anak yang soleh dan soleha. Itu, Barusan ada yang bertanya. Bu Indah mau tanya itu. Apa itu? Kirim chat dia. Ini saya copy. Nah. Bayar zakat untuk orang tua yang belum masuk Islam, yang sudah meninggal dalam keadaan belum bersyahadat, atau yang bersyahadat ketika menjelang ajal. Ya. Yang pertama, orang tua yang belum Islam dalam keadaan masih hidup. Ini yang pertama. Apabila kita memiliki kedua orang tua non-Muslim dan kedua orang tua itu masih hidup, kewajiban untuk membayarkan zakat untuk kedua orang tua kita yang belum Muslim itu tidak ada, jadi nggak ada kewajiban. Nah, tetapi kita bisa setiap kita memiliki rezeki, kita sodakohkan, yang tujuannya itu kita berdoa melalui sodakoh. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan pahala sodakoh ini menjadi wasilah, asbab, penyebab hidayah bagi kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup. Nah, yang kedua, apabila orang tua kita sudah meninggal. Orang tua non-muslim yang sudah meninggal itu tidak dikenakan, pertama zakat, yang muslim pun sudah tidak ada kewajiban, apalagi yang non-muslim. Nah, kemudian bagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, sementara kedua orang tua kita ini non-muslim? Dalam sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa mendoakan orang yang non-muslim yang sudah meninggal itu tidak boleh. Nah, tetapi kalau menurut saya dan menurut pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencontoh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim juga mendoakan ayahnya, walaupun doa itu pada akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ayahnya musyrik. Nah, tetapi pada intinya kalau kita mencontoh Nabi, mendoakan kedua orang tua yang non-muslim yang sudah meninggal itu boleh dikerjakan. Bahkan itu sebagai wujud bakti kita sebagai anak. Nah, tetapi urusan doa itu sampai atau tidak, diterima atau tidak, itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi kalau mengenai masalah sodako untuk yang sudah meninggal, yang non-muslim itu tidak ada di dalam syariat. Ini yang pertama yang berkaitan dengan orang tua yang non-muslim. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan yang bersyahadat menjelang ajal. Nah, kalau dia bersyahadatnya pas di bulan Ramadan, kemudian meninggal, maka pada tahun itu dikenakan kewajiban zakat bagi anaknya. Tetapi kalau dia bersyahadat di luar bulan Ramadan, kemudian meninggal, maka kewajiban zakat untuk si orang tua yang meninggal ini tidak dikenakan, tetapi sodakoh anak untuk orang tua yang sempat syahadat sebelum meninggal, ini sodakohnya akan sampai kepada kedua orang tuanya. Bahkan itu saya rasa anugerah yang sangat luar biasa apabila Allah memberikan hidayah menjelang detik-detik kematiannya. Karena ketika seseorang non-muslim, misalkan dia usia 60 tahun, kemudian dia bersyahadat, dia mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian
dia meninggal, maka insya Allah dijamin matinya husnul khotimah dan matinya pasti masuk ke dalam surga. Karena semua dosanya selama 60 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya akan diampuni oleh Allah dengan ketulusan dia mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Indah. Sedekah, ya. Ada pertanyaan, sedekah itu atas nama orang tua dan kita apa boleh? Maksudnya dirapel. Teorinya begini, Islam itu adalah agama yang ketika kita melakukan sebuah kebaikan, yang tujuannya pahala itu, contoh begini, simpelnya, logikanya. Bulan puasa, ketika kita memberikan makan untuk buka puasa kepada saudara kita yang puasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu tadi. Maka hal ini juga bisa digunakan, dalil ini bisa digunakan untuk bab sodakoh. Ketika kita sodakoh yang tujuannya adalah untuk kedua orang tua kita, maka secara otomatis pahala itu juga akan datang kepada kita. Jadi tujuannya untuk orang tua, tapi pahala itu juga akan sampai kepada diri kita. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Indah. Pertanyaan selanjutnya saya baca sendiri ini ya, dari Ibu Indah. Waktu COVID-19 penghasilan menurun. Apakah perhitungan zakat dihitung dari saldo terakhir tabungan? Untuk zakat fitri disepakati bahwa jumlah aman, ini pendapat ulama mengatakan bahwa ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,8, tapi himbauan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, zakat fitri dianjurkan per orang sebaiknya 3 kilo dalam rangka untuk menjaga keamanan dari perbedaan-perbedaan pendapat ulama tadi. Jadi dalam rangka kehati-hatian. Nah, kalau zakat mal itu berbeda. Zakat mal itu dihitung dari total penghasilan kita selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu ada perhitungan sekian gram emas yang kalau dikonversikan ke uang, apabila dalam 1 tahun penghasilan kita total kurang lebih sekitar 40 juta, maka 2,5% dari penghasilan kita itu diwajibkan untuk dikeluarkan dalam bentuk zakat mal. Jadi zakat fitri itu hanya bulan Ramadan, tapi zakat mal itu adalah zakat harta benda yang kita miliki, yang kita dapatkan dalam jangka waktu 1 tahun. Pertanyaan selanjutnya, dibayarkannya setiap tahun atau setiap bulan? Jawabannya, setiap tahun boleh, setiap bulan boleh. Tapi kalau saya sarankan, zakat mal sebaiknya dibayarkan setiap bulan. Kenapa? Karena setannya tidak sama. Setan zakat bulanan dengan zakat 1 tahun tidak sama. Kalau bayarnya bulanan terasa enteng, tapi ketika bayarnya tahunan terasa berat. Misalkan dalam 1 tahun 40 juta. Nah, berarti kalau kita bagi dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 2-3 jutaan. Nah, kalau 2,5%, 3 juta kan kurang lebih 750.000, enteng. Nah, tetapi ketika 1 tahun 40 juta, 2,5% berarti total berapa tuh? Intinya terasa lebih berat lah kalau kita zakatnya 1 tahun. Mohon maaf, bulan puasa kalkulator agak menurun ini. Daya hitung-hitungan menurun. Jadi intinya zakat mal itu dari penghasilan,
Tapi kalau zakat fitrah itu hanya di bulan Ramadan dengan batas minimal, ulama ada yang mengatakan 2,5 kilo beras, ulama Indonesia ya, ada yang mengatakan 2,8 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Nah, dalam bentuk kehati-hatian kita, sebaiknya kita 3 kilo. Bukan 2,5 kilo, Ustaz. Yang banyak beredar informasi kan 2,5 kilo ya. 2,5 apa 3 kilo, Ustaz? Ada pendapat ulama yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3 kilo. Dan ini kita tidak perlu berdebatkan yang mana yang betul, yang mana yang salah, karena semua punya dalil hujjah masing-masing. Nah, cuma kalau apabila ada pendapat ijma ulama yang berbeda-beda, maka pilihlah yang potensi mudharatnya lebih kecil. Nah, menurut saya tingkat kehati-hatian kita akan lebih terjaga kalau kita zakatnya 3 kilo. Tapi yang mau tetap 2,5 ya enggak salah. Yang 2,8 juga enggak salah, karena ulama memang ada yang punya hujjah dalil untuk mengeluarkan 2,5 kilo. Karena konversinya begini, di Arab sodakohnya itu tidak menggunakan beras, tetapi sodakohnya itu menggunakan gandum. Ada yang menggunakan kurma zakatnya. Nah, itu kan dikonversi. Total berat gandum berapa, berat kurma berapa, di sana kemudian dikonversikan dengan mata uang setempat, kemudian dikonversikan lagi dengan harga beras yang ada di Indonesia. Nah, sehingga keluar perbedaan, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 3 kilo. Tapi kalau menurut saya, dalam wujud kehati-hatian kita, ambil yang 3 kilo. Kalau di Jakarta, Ustadz, 3,5 liter. Kalau diuangkan jadi 35.000. Itu udah lebih dari 3 kilo, malah lebih hati-hati lagi itu. Jadi batas minimalnya 3 kilo, tapi kalau misalkan mau zakat fitrah bayar 300 kilo juga enggak apa-apa. Kelebihannya sedekah ya Ustadz ya? Kelebihannya adalah sedekah. Ya, artinya mendingan lebih daripada kurang gitu, Ustaz ya. Betul. Monggo Pak Yus, wah dari tadi senyum-senyum nih, sepertinya ada yang mau ditanyakan nih. Enggak. Lanjut. Kita seneng aja kalau udah ada banyak yang bertanya, ada yang banyak ini, kita tinggal menyimak aja. Ya kan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin baru kali ini kita tatap muka melalui video call ini ya kan. Ya, salam kenal. Saya Yus Kurnia Dharma dari DKI. Ya, di bawah itu bimbingan Pak Ustadz Pepen juga. Salam kenal kembali, saya dari Bondowoso, dari Pucuk Gunung. Ya, kalau Pak Ustadz udah sering kita dengar di grupnya PT yang selama ini di grup WA PT aja kita dengar, dan ya udah keliling-keliling kemana-mana lah. Kemarin ke Kalimantan sama Pak M. Nur, habis itu dari Bali maupun Lombok dari sama Pak Mul sama Pak Toha ya kan. Ya, kalau Lombok masih belum Pak Yus, baru nyampe Bali saya. Belum sampai Bali ya. Di Lombok saya pernah ngisi tausiah. Di Lombok pernah ngisi tausiah, tapi bukan dari PT. Undangan dari luar PT ya. Ya mudah-mudahan. Kemarin ada Pak Toha, mungkin belum sempat gabung, nanti bisa gabung kembali. Amin, ya, amin. Ada kesempatan ya kita saling silaturahmi lah, keliling ya kan. Ini kesempatan Amin. yang baik buat kita untuk bisa tatap muka langsung ini. Meskipun nggak bisa ketemu, tapi bisa tatap muka langsung. Nah ini teknologinya kan. Ini masih banyak yang kita ajakin masih enggan bergabung, segan atau gimana, atau malu-malu. Nah itu ya perlu ditanyakan ya kan. Sepertinya masih malu-malu Pak. Iya, nggak apa-apa sih ya kan. Jadi kita saling kenal gitu ya. Silakan mungkin teman-teman yang seluruh Indonesia kalau masih ada pertanyaan ataupun ada ya keluh kesah juga boleh, ini mumpung ada yang nampung ya kan.
Assalamualaikum mungkin Ustaz. Mungkin saya mau nanya ya. Boleh? Monggo. Ya, silakan. Untuk menyalurkan zakat fitrah ini, apakah kita mencari area yang terdekat, amil yang terdekat, atau masjid yang terdekat, atau misalkan menyalurkan di kampung asal, misalkan saya kerjanya di Bali, tapi kampungnya misalkan di Bandung gitu ya, menyalurkannya di sana gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Mungkin gitu. Jadi kalau di dalam kaidah fikih yang pertama, seseorang dikatakan menjadi penduduk apabila sudah mukim lebih dari 6 bulan di tempat tersebut. Ini pertama. Nah, kemudian yang kedua, zakat itu diutamakan disalurkan di tempat di mana dia tinggal. Artinya dia sudah masuk dalam kategori penduduk tadi. Dia sudah mukim selama 6 bulan. Nah, kalau dia sudah mukim selama 6 bulan di Bali, misalkan Bapak sudah mukim di Bali selama lebih dari 6 bulan, maka dianjurkan zakat itu ke badan amil zakat terdekat. Karena kalau kampung asal itu menjadi kewajiban orang yang tinggal di kampung asal tersebut. Jadi kita punya kewajiban untuk membayarkan zakat di lingkungan kita sendiri. Apabila amil zakatnya amanah, salurkan ke amil zakat. Tapi kalau tidak amanah, kita mencari tetangga yang tinggal paling dekat dengan kita, yang masuk dalam kategori 8 penerima zakat tadi. 8 golongan penerima zakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf saya potong, sekedar informasi, sebentar lagi di Bali akan masuk jam berbuka puasa. Kira-kira kurang lebih 3 menit lagi. Mohon Pak Ustadz bisa kami minta untuk doa menjelang ini buka puasa. Mungkin lebih afdol kalau menurut saya karena di sini ada Ustadz Fendi, mungkin saya minta Ustadz Fendi saja yang memimpin doa, karena doa yang lebih senior insya Allah lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aminkan sama-sama. Ya Ustadz. Silakan tafadhol Ustadz. Monggo Ustadz, tidak apa-apa. Ayo terus aja Ustadz, terus. Langsung aja. Baik, Langsung aja. karena perintah dari senior, junior tidak boleh menolak, jadi saya mengikuti perintah dari senior. Iya. Ayo silakan. Baik, kita doa bersama-sama, mudah-mudahan semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua anggota PT dijaga keimanannya, istiqomah di dalam menjalankan ibadah, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang beriman kepada Allah, istiqomah menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil maghlifal lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma Amin. jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal Amin. fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iya kan ya kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustaz. Syukron Ustaz. Wah, Terima kasih Ustaz Wei atas tausiahnya dan Mas Mul. di Bali sudah azan ya? Oh belum, sebentar lagi. 1 menit. 1 menit lagi, Bang. Oh iya. Ya. Denpasar sudah. Tabanan 1 menit lagi. Gimana udah belum? Sudah Pak Bul. Oh, alhamdulillah sudah azan. Ya, dengan sudah berkumandangnya azan, kami mohon pamit untuk berbuka puasa. Terima kasih Ustadz Oi, terima kasih Ustadz Feven, Pak Yus, Pak Hendrik, Silakan. Ya, silakan. Joy, Bu Indah, dan teman Teh Saldi, terima kasih. Pak Sumartono tadi terputus ya. Terima kasih teman-teman semuanya Terima atas kasih partisipasinya. telah mendengarkan acara ini. Amin, amin. Jadi kita bisa berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon pamit. Mungkin kita lanjut besok lagi Pak Mul ya. Ya, Ya, siap. insyaallah. Dengan begitu pertemuan sore hari ini kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih buat semuanya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Besok masih ada ya Mas Mul? Insya Allah, insya Allah. Nanti kita akan umumkan di grup. Siap. Ya, terima kasih.